Salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan mengenai perbudakan dunia. Kalau pada zaman dahulu, ini perbudakan begitu jelas. Israel diperbudak oleh Mesir dan Fir'aun. Itu begitu jelas. Mereka ditindas, mereka dipekerjakan dengan paksa. Saudara, tetapi di akhir zaman ini satu perbudakan yang terselubung, yang membuat seseorang yang diperbudak pun senang. Saudara, ini harus kita waspadai. Kalau perbudakan Israel di tanah Mesir itu terjadi 400 tahun. Ini sejak zaman Yusuf. Saudara, jadi pada zaman Yusuf ini karena ada kelaparan besar, kemudian Yusuf menjadi orang penting di Mesir, kemudian dia dipercaya mengelola masa kelimpahan di tanah Mesir. Kemudian ketika masa kelaparan itu terjadi, saat itulah maka Israel, saudaraku, saudara-saudara Yusuf semuanya datang ke Mesir, kemudian ditempatkan di tanah Goshen. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu awalnya adalah mencari makan, supaya tidak terjadi kelaparan, supaya tidak mati karena kelaparan. Akhirnya bangsa Israel terpaksa ke Mesir menyusul Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula di akhir zaman ini, saudaraku, kita dijebak di dalam satu perbudakan yang membuat orang yang diperbudak itu senang dan tidak sadar. Ini adalah perbudakan dunia dan hawa nafsu. Saudara, sebagai pembukaan ayatnya kita baca Keluaran pasal 3 ayat 7-9. Ini sejarahnya yaitu perbudakan Israel di tanah Mesir. Keluaran pasal 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir itu menindas mereka. Amin, saudaraku. Kalau perbudakan di zaman Israel di Mesir, ini begitu kelihatan karena Israel diperbudak dengan sangat, ditekan dengan sangat. Karena bangsa Mesir tidak menghendaki Israel itu bisa tumbuh. Israel diharapkan oleh orang Mesir itu tidak tumbuh menjadi besar, akhirnya ditindas. Saudaraku, tetapi saudaraku, di akhir zaman ini ada satu perbudakan yang demikian luar biasa, sehingga yang diperbudak pun senang. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang disebut dengan perbudakan dunia dan hawa nafsu. Saudara, apa itu perbudakan dunia dan hawa nafsu? Itu adalah satu perbudakan kecintaan kepada dunia yang membuat waktu kita tersita, waktu kita tersandera. Kita tidak bisa lagi mendekat, memiliki waktu untuk menyembah Tuhan. Kita tidak lagi punya waktu untuk mempelajari firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita tidak punya lagi waktu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi kita dibelenggu oleh satu sistem dunia. Kita dibelenggu oleh satu sistem dunia yang mengikat kita, sehingga kita, saudaraku, betul-betul mencintai dunia. Waktu kita disandera, sehingga kita tidak bisa lagi sembahyang kepada Tuhan, memiliki jam waktu yang disiplin untuk menyembah Tuhan,
memiliki jam waktu yang disiplin untuk belajar firman Tuhan, baik dari mendengar ataupun membaca firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Saudaraku, itulah model, saudaraku, perbudakan di zaman ini. Dan orang tidak sadar kalau sedang mengalami satu perbudakan yang luar biasa. Saudaraku, karena pekerjaannya, seseorang menjadi tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada waktu untuk mengambil saat-saat teduh, sembahyang, berdoa. Tidak ada waktu. Karena waktunya, pikirannya tersita untuk pekerjaan dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah perbudakan dunia yang harus kita antisipasi. Seharusnya pekerjaan apapun, profesi apapun, saudaraku, itu jangan sampai membuat kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Jangan sampai membuat kita tersandera dan kita jauh, kita tidak bisa mendengar lagi firman Tuhan. Nanti sajalah dengar khotbahnya Pak Peter, nanti saja. Aku sedang kerja sibuk banget kali ini. Nanti sajalah berdoa dengan sungguh-sungguh, nanti saja. Nanti. Saudaraku, nanti sajalah mengingat persembahan untuk pekerjaan Tuhan itu nanti sajalah kalau pekerjaanku sudah slow. Saudaraku begitu. Jadi saudaraku, kita disandera oleh pekerjaan-pekerjaan yang tidak seharusnya. Dan pekerjaan itu memang nikmat, saudara, karena menghasilkan uang, menghasilkan harta, menghasilkan dunia. Saudara, inilah perbudakan di akhir zaman, perbudakan dunia dan hawa nafsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena perbudakan dunia, seseorang pebisnis, mungkin dia punya toko, harus gaji karyawannya, saudaraku. Pagi-pagi yang seharusnya dia bisa meluangkan waktu untuk mendengar firman. Dari YouTube saya mungkin, untuk membaca firman Tuhan, bahkan untuk berdoa, harus ada waktu untuk itu, saudaraku. Tetapi karena pikirannya sudah ditambat, pikirannya sudah disandera dengan bisnisnya, menjadi tidak bisa. Ayo Pak, kita bangun pagi-pagi, kita cepat-cepat ke toko. Kita harus kejar target, supaya nanti kita bisa gaji karyawan ini, saudaraku. Pikirannya sudah jauh, saudaraku. Ini, hal semacam ini yang membuat kita itu tersandera. Karena mengurusi bisnis, saudaraku. Seseorang yang harusnya pada saat ini melayani Tuhan, puji-pujian mungkin, atau bahkan mungkin berkhotbah, saudaraku. Karena harus mengurusi bisnis yang menjanjikan duit keluar kota. Aku harus kejar target ini. Kalau ini sampai tidak didapatkan bisa bahaya, saudaraku, sehingga waktunya kepada Tuhan ini menjadi terbengkalai. Dia tidak bisa lagi mendekat kepada Tuhan. Jamnya kepada Tuhan ini dikurangi, saudaraku. Waktunya untuk mendekat, mendengar firman Tuhan ini dikurangi untuk bisnisnya, untuk pekerjaannya, untuk ikatan yang harus dijalaninya, saudaraku. Satu ikatan dunia, inilah bentuk perbudakan dunia yang tidak terasa. Bukan seperti itu saja, saudaraku. Misalkan satu problem kecil, itu diizinkan terjadi kepada saudara untuk mengikat saudara supaya saudara ini tidak fokus kepada Tuhan. Mendadak saja kebetulan mobil saudara rusak, saudaraku. Dan rusaknya tidak ringan, saudaraku. Misalkan harus turun mesin, saudaraku. Saudara yang bapak-bapak tentu tahu kalau turun mesin itu habis banyak ya. Kemudian saudara menjadi kepikiran terus, saudara, waduh, ini nanti jangan-jangan habis banyak. Saudara, kemudian kalau sudah mikir begitu, saudaraku, itu lupa, saudaraku, jamnya dia harus berdoa, saudaraku. Jamnya dia harus merenungkan firman Tuhan, saudaraku, itu menjadi lupa. Menjadi terbayang-bayang kepada masalah yang sedang dihadapinya tadi. Saudaraku, ini ikatan dunia. Atau mungkin memikirkan hal-hal yang lain, saudaraku. Problem di keluarga, memikirkan
masalah-masalah yang berkaitan dengan kekayaan dunia, saudaraku. Memikirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, sehingga jam-jam yang seharusnya saudara berikan kepada Tuhan itu menjadi berkurang. Ini perbudakan saat ini, saudaraku. Jadi pikiran saudara ini disandera oleh pikiran-pikiran dunia, supaya saudara mengikuti pikiran dunia tersebut. Kemudian saudara menjadi jauh dari Tuhan. Harusnya bisa menangkap firman Tuhan, karena pikiran saudara ini sedang disandera oleh problem duniawi, saudara akhirnya tidak bisa menangkap firman Tuhan. Kalau saudara hamba Tuhan, karena mungkin saudara sedang dihimpit oleh permasalahan-permasalahan berat, masalah ekonomi saat ini, persembahan sedang sulit dan lain sebagainya, harus mencukupi kebutuhan pastori dan lain sebagainya, saudara menjadi berpikir ke sana, saudaraku. Pikiran saudara tertambat kepada masalah itu, saudara yang harusnya bisa menyampaikan firman Tuhan, akhirnya tidak bisa menerima ilham dari kuasa Roh Kudus lagi, karena saudara sudah tertambat dengan masalah duniawi. Kita harus terlepas dari ikatan-ikatan semacam ini. Masalah-masalah boleh terjadi, tapi itu jangan mengurangi hubungan intimmu dengan Tuhan. Boleh saudara sedang menghadapi masalah ekonomi mungkin, saudaraku. Masalah dalam pekerjaan, harus mengejar target di dalam pekerjaan. Itu jangan membuat saudara kemudian melupakan, saudaraku, jam-jam untuk menyembah Tuhan. Saudara bisnis mungkin semakin sukses membuat saudara semakin harus intens ke bisnis tersebut. Saudaraku, tetapi jangan melupakan, saudaraku, waktu-waktumu kepada Tuhan. Kalau engkau bisa membangun bisnis sedemikian sukses, kenapa engkau tidak bisa memberikan satu persembahan untuk pekerjaan pelayanan dengan baik? Saudaraku, kadang kita disandera seperti ini. Inilah perbudakan akhir zaman yang tidak kelihatan. Saudara, orang yang sedang sukses bekerja di dalam bisnisnya, itu senang banget, saudaraku. Yaitu tadi kemudian membuat orang lupa jamnya harus dekat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, itu menjadi lupa. Jamnya dia harus melayani Tuhan, harus memberitakan firman Tuhan, jadi lupa. Saudaraku, jamnya saudaraku harus memberikan persembahan kepada Tuhan, jadi lupa karena sibuk sekali dengan bisnisnya yang mulai sukses dan berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi, saudaraku, ikatan dunia dan hawa nafsu ini sangat tidak kentara, saudaraku. Bahkan orang yang dilanda oleh perbudakan dunia saat ini tidak terasa. Mereka merasa baik-baik saja. Seperti jemaat Laodikia, aku tidak kurangan apapun, aku mencukupkan segala sesuatu. Tapi Tuhan katakan, kamu tidak tahu bahwa kamu malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudaraku, orang-orang yang terikat, orang-orang yang diperbudak oleh dunia itu kelihatannya baik-baik saja. Tetapi dia tidak bisa dekat kepada Tuhan. Karena waktu-waktunya kepada Tuhan itu sudah digeser dengan waktu-waktunya terhadap untuk bisnisnya. Pikirannya untuk Tuhan itu sudah tergeser dengan pikiran untuk bisnisnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap dan berdoa saudara-saudara semua boleh diberkati Tuhan. Boleh bisnismu itu luar biasa, tetapi jangan kurangi waktumu kepada Tuhan. Jangan kurangi persembahanmu kepada Tuhan. Jangan kurangi, saudaraku, kedekatanmu dengan Tuhan. Karena kalau sampai itu terjadi, saudaraku, karena kesuksesan saudara, itu kemudian saudara menjauh dari Tuhan, maka apa yang menjadi ikatan dalam dirimu itu nanti suatu ketika dipatahkan oleh Tuhan dan saudara akan mengalami satu kekecewaan yang berat dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti ketika bangsa Israel, saudaraku, akan diungsikan ke tanah Mesir, saudaraku. Apa-apa yang menjadi kebanggaan tanah Mesir dari sungai Nil, saudaraku, kena tulah. Sungai Nil itu sungai yang dibangga-banggakan oleh Mesir. Saudaraku, kemudian saudaraku,
kegagahan anak-anak sulung, saudara. Anak sulung adalah yang dibangga-banggakan di sana, saudara. Akhirnya yang sulung semuanya kena tumpas oleh Tuhan, saudara. Oleh karena itu, jangan biasakan kita disandera, baik pikiran kita, hati kita, saudara, waktu kita, ini oleh sesuatu yang kurang berarti, oleh hal-hal duniawi yang membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara, inilah perbudakan di akhir zaman. Perbudakan hawa nafsu dan dunia. Dan kalau seseorang itu sukses di dalam dunianya saja, saudaraku, dia kemudian sudah dikuasai oleh dunianya, waktunya, pikirannya, semuanya tercurah untuk kemuliaan duniawi, saudaraku. Padahal tubuh kita terdiri dari badan kita ini, tubuh, jiwa, dan roh. Yang bisa menikmati kekayaan duniawi ini cuma tubuh, saudaraku, cuma badan, saudaraku. Jiwa dan roh kita ini justru haus akan kasih Tuhan. Ada pujian, jiwaku haus akan kasih-Mu. Saudaraku, yang bisa puas oleh kekayaan duniawi ini cuma sepertiga dari anggota komponen yang menyusun di dalam pribadi kita, yaitu tubuh. Tapi jiwa dan roh kita ini hanya akan puas oleh karena kedekatan kita kepada Tuhan. Saudara, jadi saudara boleh saja diberkati Tuhan, bisnismu boleh saja melimpah luar biasa diberkati Tuhan. Tetapi ketika saudara diberkati, ketika bisnismu semakin sukses, saudara jangan terikat. Saudaraku, waktu-waktumu kepada Tuhan kalau bisa harus tetap dipertahankan, bahkan ditambah. Harus ini. Jangan sampai waktu-waktumu kepada Tuhan dikurangi. Saudaraku, supaya saudara tidak terlibat di dalam, saudaraku, pemberhalaan dunia. Tidak terlibat di dalam sandera dunia. Saudara tidak disandera oleh dunia. Saudara tidak diperbudak oleh dunia. Kalau saudara itu diperbudak oleh dunia, saudara tidak bisa menjadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu dia melayani Tuhan. Dia doulos, dia hambanya Tuhan. Dia pelayannya Tuhan. Tetapi kalau saudara sudah menjadi pelayan dari dunia ini, hamba dari dunia ini, saudara sulit melayani Tuhan. Oleh karena itu, boleh saudara diberkati, boleh saudara sukses, boleh saudara kaya, tetapi waktumu, persembahanmu kepada Tuhan, kemudian saat-saat engkau harus dekat dengan Tuhan, itu jangan dikurangi, bahkan ditambah kalau bisa, saudara. Karena itu akan mencerminkan karakter saudara. Suatu ketika 7 perkara besar itu akan diberikan oleh Tuhan kepada saudara. Kuasa, hikmat, kekayaan, hormat, puji-pujian, Wahyu pasal 5 ayat 12 itu akan diberikan pada saudara dalam kegerakan hujan akhir ini. Tetapi saudara jangan terikat dengan satu pun, saudaraku, kemuliaan dunia itu, saudaraku. Saudara harus tidak terikat. Saudaraku, harus betul-betul memiliki jiwa yang bebas, merdeka, saudaraku. Sebab untuk terangkat kita harus lepas dari ikatan-ikatan dunia. Untuk diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat ke-14, kita harus lepas dari ikatan-ikatan dunia itu. Bahkan untuk diangkat, saudaraku, kita harus lepas dari ikatan-ikatan dunia dan hawa nafsu tersebut. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus melatih diri. Sekalipun saudara kaya, diberkati, tetapi tidak terikat dengan kekayaan dan berkat-berkat jasmani itu. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.